Halo, assalamualaikum. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih kue nastar itu, terus apa kaitannya dengan postkolonialisme. Kalau gitu, yuk langsung saja kita bahas. Menurut pakar pastry terkenal di Indonesia, Chef Yongki Gunawan menyebutkan bahwa nastar masuk dalam kategori cake, bukan merupakan kue kering. Hal ini dikarenakan teksturnya yang lembut dan lembab. Nastar terbuat dari beberapa bahan seperti tepung terigu, gula halus, margarin, susu bubuk, dan kuning telur yang dicampurkan untuk menjadi sebuah adonan yang berisikan selai buah nanas. Lalu, bagaimana sih awal mula munculnya kue nastar ini? Nastar berasal dari bahasa Belanda yaitu ananas atau nanas dan tar atau p yang jika digabungkan berarti tar nanas. Nama ini dipilih karena kue ini terinspirasi dari kue pie buatan orang Eropa yang biasanya dibuat berukuran besar dan diisi dengan buah blueberry dan buah apel. Karena di Indonesia sulit menemukan buah blueberry dan buah apel pada masa itu, akhirnya dipilihlah buah nanas sebagai penggantinya. Meskipun berasal dari inspirasi kue pie orang Eropa, nastar telah divariasikan bentuknya menjadi lebih kecil dan diisi dengan selai buah nanas, buah lokal yang mudah didapatkan di Indonesia. Dalam konteks postkolonialisme, nastar merupakan salah satu contoh warisan kuliner yang berasal dari Belanda. Kemudian, masyarakat Indonesia memvariasikan nastar menjadi identitas kuliner khas Indonesia yang seringkali identik dengan perayaan hari besar, seperti Lebaran, Imlek, dan Natal. Aspek postkolonialisme terlihat dari pengaruh resep kue pie Belanda dan bahan-bahan yang digunakan. Jikalau kue pie berukuran besar dan terbuat dari isian buah blueberry dan apel, nastar yang ada di Indonesia ini dibuat menjadi lebih kecil dan mengganti isinya dengan menggunakan buah nanas sebagai isiannya. Hal ini seperti dalam appropriation, di mana budaya-budaya kolonial diadopsi dan divariasikan untuk mengartikulasikan identitas sosial dan budaya mereka sendiri. Nastar yang awalnya disajikan untuk kalangan bangsawan dan hanya pada acara-acara penting, seiring berjalannya waktu menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia sebagai hidangan menu Lebaran. Terus, gimana sih harusnya sikap kita setelah mengetahui tentang asal-usul kue nastar ini? Tentunya kita harus menghargai warisan budaya yang telah dibawa oleh bangsa Belanda. Dengan mengetahui bagaimana cara pembuatan dan bahannya, kita dapat mengkreasikan kue nastar menjadi bermacam-macam bentuk dan jenis serta rasanya. Tidak hanya diisi oleh buah nanas, tetapi juga buah-buah lainnya, serta tidak melupakan sejarah bagaimana kue nastar ini bisa ada di Indonesia hingga saat ini. Dari penjelasan di atas, kita jadi tahu kalau ternyata kue nastar yang sering kita jumpai saat Lebaran itu adalah makanan yang divariasi oleh masyarakat Indonesia yang semula merupakan makanan yang berasal dari negara Belanda. Jadi itu tadi sedikit penjelasan tentang kue nastar. Semoga kalian suka dengan video aku ya. Bye. Assalamualaikum.